Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurhana Pratiwi dengan NIM 21109 11320046. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai anatomi permukaan. Yang pertama kita akan membahas dari sumbu dan bidangnya terlebih dahulu. Jadi di gambar yang A ini adalah bidang sagital atau planum sagittale yang melewati sumbu sagital dan sumbu longitudinal. Dan yang di gambar B ini adalah bidang transversal yang dimana atau bidang horizontal yang melewati sumbu transversal dan sumbu sagital. Lalu yang di gambar C ini adalah bidang frontal atau bidang koronal, planum frontale, yang melewati sumbu longitudinal dan sumbu transversal. Lalu kita lanjut ke informasi arah dan hubungan-hubungan, yaitu di sini ada seperti ini adalah linea media anterior, linea sternalis, linea parasternalis, linea axillars anterior, linea medioclavicularis, dan lain-lain. Gambar A ini dilihat dari ventral, dan gambar B ini dilihat dari dorsal. Istilah-istilahnya yaitu cranula atau superior itu adalah ke arah kepala, caudal atau inferior ke arah sacrum, anterior atau ventral ke arah depan atau abdomen, lalu posterior atau dorsal ke arah punggung, lateral samping, medial tengah, median atau medianus di dalam bidang median, intermedial terletak di antara, sentral menuju ke arah pusat tubuh, perifer menuju ke permukaan tubuh, profundus letaknya di dalam, superficial atau superficialis letaknya superficial, eksternal atau eksternus letaknya eksternal, internal atau internus letaknya internal. Lalu ada juga apikal, dia menuju ke atau bersifat ujung. Lalu basal, dia menuju ke basis. Dexter itu kanan, sinister itu kiri, proximal itu menuju ke arah torso, distal menuju ke arah ujung tungkai, ulnar ke arah ulna, radial ke arah radius, tibial ke arah tibia, fibular ke arah fibula, volar atau palmar ke arah telapak tangan, plantar ke arah telapak kaki, dorsal itu adalah ekstremitas ke arah punggung atau dorsum, tangan atau kaki, frontal ke arah dahi, lalu rostral itu ke arah paruh atau ke arah mulut atau ujung hidung. Lalu ini dilihat dari ventral ya. Jadi tubuh itu dibagi menjadi uh, kaput atau kepala, lalu ada kolum atau leher, lalu ada torso atau trunkus, dada atau toraks, perut atau abdomen, panggul atau pelvis, punggung itu dorsum, dan ekstremitas atas yaitu membrum superius dan ekstremitas bawah yaitu membrum inferius. Ekstremitas itu dibagi menjadi lengan atas atau brachium, yaitu brachium, lalu em,
lengan bawah, yaitu antebrachium, tangan atau manus, tungkai atas atau femur, atau paha ya. Terus itu ada tungkai bawah dan kaki atau pes. Nah, ini dilihat dari dorsal. Jadi sama itu ada kaput, kolum, trunkus, brachium, antebrachium, manus, femur, crus, pes. Jadi berdasarkan letak dan peranannya, tulang itu dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Nah, ini adalah tulang tengkorak atau kranium. Ya, ini ada susunan tulang belakang atau vertebra. Ini adalah tulang iga atau koste. Di sini ada tulang dada atau sternum. Nah, di permukaan kepala ini terdapat mata, hidung, mulut, dan telinga. Mata itu sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera pembau, mulut adalah tempat masuknya makanan, batas rongga mulut itu adalah palatum, pipi, dan dasar mulut di bagian bawah. Dan terakhir ada telinga sebagai indera pendengar. Nah, untuk batang leher, seperti tenggorok, di dalam anatomi itu, tenggorok adalah bagian dari leher yang terdiri dari faring dan laring. Tenggorok itu memiliki sebuah selaput otot yang dinamakan epiglotis, yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dari trakea dan mencegah makanan minuman untuk masuk ke saluran pernafasan. Tenggorok itu juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah jalan makan atau kerongkongan, yaitu orofaring, hipofaring, dan esofagus. Lalu yang kedua ada jalan nafas atau tenggorok, yaitu faring, laring, dan trakea. Nah, ini kita masuk ke bagian dari tulang kepala. Jadi, berikut ini adalah bagian-bagian tulang kepala yang menyusun tengkorak. Yang pertama itu ada tulang depan atau os frontal. Tulang depan atau tulang dahi ini berperan dalam menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Bagian luar dalam struktur tulang ini berbentuk pipih dan bagian dalamnya cekung. Fungsi utama tulang depan ini adalah melindungi otak dan menopang struktur kepala, seperti rongga hidung dan mata. Lalu ada tulang parietal. Ini tulang parietal. Ini merupakan sepasang tulang pipih yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tulang ini sering disebut juga dengan
tulang ubun-ubun. Lalu yang ketiga adalah os temporal. Tulang temporal atau tulang pelipis, dia terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang ini merupakan sepasang tulang yang berbentuk tidak beraturan dan mengelilingi bagian tengah dan dalam telinga. Bagian bawahnya terhubung dengan tulang rahang yang membantu mulut terbuka dan tertutup. Tulang temporal ini turut membentuk struktur tengkorak sekaligus melindungi otak besar dan membran di sekitarnya. Tulang ini juga terhubung ke sejumlah otot penting seperti otot yang mendukung gerakan mengunyah, menelan, serta otot yang menggerakkan leher dan kepala. Lalu ada juga tulang hmm, oksipital. Jadi tulang oksipital ini adalah em, tulang pipih yang berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak bagian belakang. Tulang ini memiliki lubang yang bertindak sebagai penghubung antara sumsum tulang belakang dan otak. Secara khusus, tulang oksipital itu berfungsi melindungi bagian di otak yang memproses penglihatan. Selain itu, tulang ini juga eh, berperan dalam pergerakan tubuh, lalu keseimbangan, serta kemampuan melihat dan berinteraksi. Lalu ada tulang sphenoid, nah atau tulang baji, yang termasuk tulang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak, tepatnya bawah tulang dahi dan di depan. Ini mencakup lebar tengkorak. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersamaan dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah ini juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Lalu tulang palatina. Tulang palatina ini merupakan tulang yang membentuk rongga hidung, rongga bawah mata, dan langit-langit di mulut. Tulang ini berbentuk huruf L yang terletak di bagian bawah tengkorak, tepatnya di belakang tulang rahang atas dan di depan langit-langit mulut. Secara klinis, tulang-tulang ini adalah rumah bagi saraf palatin yang berfungsi sebagai seperti memberi sinyal rasa sakit di gigi dan di mulut. Tulang-tulang yang membentuk tengkorak manusia di atas tuh disatukan oleh jaringan ikat yang menyerupai jahitan. Struktur ini belum sepenuhnya menyatu ketika seorang bayi lahir. Seiring bertambahnya usia, celah antar tulang tengkorak akan menutup dan menjadi semakin kokoh untuk melindungi struktur yang lembut. Lalu ada tulang pipi atau tulang tulang zigomatik yang terletak tepat di bawah kedua mata. Ini zigomatikum. Tulang ini tuh
berbentuk seperti persegi panjang yang menjulur ke atas, tepatnya ke sisi luar mata dan ke bawah di dekat rahang. Bagian depan tulang pipi yang lebih tebal dan bergerigi itu berfungsi sebagai struktur yang menyatukan tulang wajah sekaligus melindungi arteri, saraf, vena, dan organ yang berada di bawah permukaan kulit. Tulang pipi ini terikat dengan beberapa wajah lainnya, termasuk tulang hidung, tulang rahang, dan tulang di depan telinga. Bagian bawah tulang pipi itu turut berperan dalam membantu pergerakan mulut. Sementara itu, bagian atas tulang pipi menghubungkan tulang wajah ke bagian atas tengkorak. Lalu yang kedua ada tulang rahang atas. Rahang atas ini terdiri dari dua tulang maksila yang berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang rahang atas berisi sinus maksilaris yang ada di setiap sisi hidung. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini juga merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung seperti aktivitas berbicara gitu, mendukung seperti proses mengunyah dan berbicara. Lalu yang ketiga ada tulang lakrimal, yaitu dia terletak di rongga mata. Tulang ini berbentuk persegi panjang, terdiri dari dua permukaan, yaitu yang menghadap hidung dan yang menghadap mata. Tulang lakrimal ini termasuk bagian dari sistem produksi air mata yang membentuk struktur dan menopang mata. Lalu tulang hidung, setiap manusia memiliki dua tulang hidung yang terletak di bagian tengah atas wajah, tepatnya di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Tulang ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda juga pada setiap orang. Tulang hidung ini berfungsi untuk mengikat si tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah tulang rahang bawah atau mandibula ini ya. Nah, tulang rahang bawah atau tulang mandibula ini adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Jadi bentuk tulang rahang bawah ini terdiri dari dua bagian, yaitu melengkung secara horizontal dan vertikal. Kalau kita lanjut, di sini ada
em, esofagus, ada glandula tiroid, trakea, pulmo, eh, diafragma, hepar, gaster, lien, pankreas, dan usus-usus. Nah, ini eh, kita bahas beberapa aja hmm, dari sini. Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal ini adalah organ ekskresi yang berbentuk mirip kacang. Jadi sebagian besar dari sistem urin ginjal itu berfungsi menyaring kotoran, terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Lalu ada juga pankreas, yaitu adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas ini terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Lalu eh, lanjut ke hepar. Ini ya, hepar nih. Jadi dia merupakan em, organ metabolik ya, organ metabolik terbesar dan terpenting di tubuh. Jadi dia terletak di rongga perut sebelah kanan. Warnanya itu dia merah muda dan beratnya itu sekitar 2 kilogram. Dia tersusun menjadi unit-unit fungsional yang disebut lobulus atau lobus kiri dan lobus kanan. Lobus kanan itu lebih besar dari lobus kiri dan memiliki 3 bagian utama, yaitu lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Ligamen falciform, dia memisahkan lobus kanan dan kiri. Di antara kedua lobus tersebut terdapat porta hepatis, yaitu adalah jalur masuk dan keluarnya pembuluh darah, saraf, dan duktus. Terdapat 3 pembuluh di tepi luar seperti lobulus, yaitu cabang arteri hepatika, cabang vena porta, dan ductus biliaris. Lalu kandung empedu, selanjutnya adalah kandung empedu. Jadi kandung empedu ini adalah kantung muskular hijau yang menyerupai pir dengan panjang 10 cm terletak di lekukan di bawah lobus kanan hati. Kapasitas total kandung empedu kurang lebih 30 sampai 60 mili.
Em, jadi bagian eksokrin tadi terdiri dari sel-sel sekretorik seperti anggur yang membentuk kantung-kantung yang disebut dengan asinus. Bagian endokrin yang lebih kecil itu terdiri dari pulau-pulau jaringan endokrin terisolasi yang disebut pulau-pulau Langerhans yang tersebar di seluruh pankreas. Jadi, hormon terpenting yang disekresikan adalah insulin dan glukagon. Nah, ini adalah ekstremitas bagian bawah yang dilihat dari ventral. Di sini ada spina iliaca anterior superior, lalu ada di sini ada musculus tensor fasciae, terus di sini ada regio inguinalis, lalu ini ada trochanter mayor atau femur seperti yang di atas tadi ya. Lalu ada regio femoris anterior. Lalu di sini ada musculus sartorius. Lalu di sini ada musculus quadriceps femoris. Ini. Lalu di sini ada patella. Lalu caput fibulae. Di sini ada tuberositas tibiae. Lalu regio cruris anterior, margo anterior tibia. Lalu di sini ada malleolus medialis atau tibia juga. Dan di sini ada malleolus lateralis. Di sini dorsum pedis. Di sini ada planta. Ini di jari-jari ini digiti. Kalau untuk jempol itu dia halux. Ya, halux. Lalu ini ekstremitas bawah yang dilihat dari dorsal. Di sini ada osakrum, lalu ada sulcus analis, lalu di sini ada regio glutealis atau musculus gluteus maximus. Di sini ada trochanter mayor. Di sini ada sulcus glutealis, lalu di sini ada regio femoris posterior. Di sini regio genus posterior atau fossa poplitea. Di sini ada caput fibulae. Lalu ada musculus gastrocnemius. Lalu ada regio cruris posterior. Di sini ada tibia. Lalu di sini bagian fibula dan dorsum pedis dan calx. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya atau penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.